Sikropolo kang tumingal acampo samyo ngedal lilir datit wileting gondo dayagung manguncang iti benjang sangat cemicil saya terinspirasi dari kakak saya karena kakak saya juga seorang dalang. Tanpa belajar dari siapapun, saya belajar di saat itu cuma dengerin radio, dengerin kaset-kaset. Akhirnya di saat itulah saya habis pentas, namanya saat itu cuma pentas saja lah, pentas nyoba dalang. Akhirnya ada yang istilah orang sini manjer. Berapa ya, kira-kira tahun 95. Di tahun 95 itu ada alat, pertama kali itu ada alat gamelan dari klub PKK tingkat dusun, tingkat kadusan. Di saat itu karena dari alat itu milik orang banyak, jadi timbulnya kurang baik untuk dimanfaatkan oleh saya sendiri, karena saya sendiri juga kebutuhan selalu butuh, yang akhirnya saya beli sendiri. Di tahun 95 saya pakai alat dari PKK itu. Akhirnya di 97 saya beli sendiri dengan rasa susah payah di waktu itu, karena cari uang masih belum ada jalan yang baik. Tapi alhamdulillah sampai bisa, walaupun cuma di pegunungan ini cuma pakai gamelan besi. Alhamdulillah pengrawit itu waktu itu antusias untuk belajar di saat bersamaan saya menggeluti wayang dan era 90-an. Jadi belajar bersama-sama. Alhamdulillah juga dibantu oleh senior-senior saya dari karawitan terdahulu, yaitu dari karawitannya paman saya, Bapak Dalang Lawuk almarhum. Itu alhamdulillah pengrawit dari desa sendiri. Alhamdulillah dikit-dikit. Kalau mungkin seorang seniman dikategorikan seniman nggak bisa gamelan, itu ya elok. Tapi ya dikit-dikit, nggak menguasai. Cuma apa yang ada di perangkat sini, mungkin dari gambang, dari saron, dari kenong atau gender atau gong, walaupun namanya gending apa, mungkin bisa saya mempraktekkan untuk nabuhnya. Ya, saya tadi udah saya utarakan, waktu itu campur aduk di antara iya dan tidak, jadi bimbang. Karena waktu itu saya tidak ada rasa bahwa saya mau terjun jadi dalang, cuma terinspirasi saja, terinspirasi ke seni wayang. Tapi berhubung udah namanya terlanjur saya udah pentas dilihat orang banyak, pada akhirnya waktu itu walaupun dengan rasa campur aduk, dengan rasa kebimbangan karena belum menguasai semua dari sesuatu atau menguasai dari seni pedalangan juga, akhirnya saya terima panjaran itu dua orang yang bersamaan di saat itu, dengan ya ketawa-ketawa tapi juga dengan rasa ketar-ketir, khawatir. Jadi rasa itu kebimbangan melanda di hati saya. Di saat itu juga tetap saya pede dan punya tekad harus bisa. Dan setelah saya terima dari panjaran itu, lebih tekad lagi untuk maju.
mengantisipasi situasi zaman sekarang kan orang itu peminat wayang kadang uang sedikit tapi inginnya bisa mencapai keinginan nanggap wayang. Jadi saya untuk untuk mengantisipasi orang-orang yang punya keinginan nanggap wayang dengan uang yang sedikit, jadi saya bikinlah wayang ringkes. Saat itu di tahun berapa? Tahun 2007 berdirilah wayang ringkes. Awal mulanya udah ada satu klub dari teman saya juga, ada di Pasir, ada wayang ringkes. Tapi saat itu wayang ringkes cuma didominasi dengan pakai organ. Jadi suara gamelan didominasi dengan organ, tapi kalau saya wayang ringkes saya pakai gamelan juga termasuk kombinasi dengan organnya. Ya dinamakan wayang ringkes karena dari segi gamelan yang biasanya kalau wayang itu mutlak satu pentas itu beberapa alat yang begitu banyak alat, juga dengan pentasan atau tempat yang begitu lebar, juga dengan wayang yang dipajang begitu panjangnya, pakai kelir juga kelir panjang. Maka saya dengan yang simple aja, mungkin cuma 6 meter dari pentas itu sudah mencakup gamelan, mungkin dari saron 3 atau organ 1, itu dari organ sudah lengkap segala macam sumber suara gamelan. Jadi saya namakan wayang ringkes. Jadi orangnya cuma orang 7 udah lengkap kayak suara pentasan gede. Kalau wayang ringkes ceritanya ya nggak ada bedanya, sama. Cuma kalau wayang ringkes itu karena durasi waktunya juga pendek, tidak kayak wayang full. Cuman ngambil ceritanya itu yang pokok-pokok aja. Yang pokok aja, jadi mungkin pakliran atau adegan-adegan yang pokok yang diambil. Kalau yang namanya yang tidak penting itu disisihkan untuk memangkas waktu. Kalau menyalahi pakem tidak, karena pakem tetap alur cerita tetap, adegan juga tetap. Cuma yang dipangkas ya mungkin sulukan-sulukan yang panjang-panjang atau dialog-dialog wayang yang panjang itu harus diarahkan satu fokus ke arah pembicaraan aja, tidak melebar, tidak seperti wayang full kan. Kalau wayang full 1 malam karena waktunya panjang, jadi akhirnya yang pendek pun bisa diperpanjang. Kalau saya yang panjang diperpendek untuk meringkas waktu aja. Jelas harga juga diringkas karena saya katakan tadi di depan untuk mengantisipasi orang yang peminat yang ingin nangkap wayang tapi dengan dana yang sedikit. Peminat wayang ringkes karena sekarang banyak yang terinspirasi dalang-dalang khususnya pegunungan, karena dalang pegunungan ini jarang yang nanggap misalnya full wayang full. Akhirnya sekarang banyak klub yang mengadakan atau dalang yang mengadakan wayang ringkes. Jadi respon dari masyarakat tetap masih malah nambah. Cuma dalang-dalangnya sekarang kreatif. Hampir semua dalang sekarang bikin wayang ringkes. Karena untuk mengantisipasi orang yang minat dengan dana yang relatif bisa ditekan. Misalnya nanggap kok kita sepakat dengan yang nanggap minta undangan atau artis atau bintang tamu, bisa disepakati nanti menyesuaikan yang diundang siapa, kira-kira artis yang kayak apa, nanti kan ada plot-plot di situ. Karena penonton biasanya terkesan bukan dari seorang dalang untuk nyabet wayang, tapi terkesan juga dari artis-artis yang diundang sebagai bintang tamu yang kadang bisa menarik perhatian dari pengunjung. Itu jelas. Ya, yang sering nangkap karena saya termasuk dalang lokal, seniman lokal, ya lokal aja lah di sini. Mungkin kisaran Buayan. Kalau Buayan ini wayang ringkes hingga sampai ke Sempor.
ke Buayan sampai ke utara ke Sempor itu ada wayang ringkes, tapi kalau saya sendiri cuma lokalan lah. Mungkin sampai Buayan, ada di Sikayu, ada di Pakuran. Mungkin kalau di sini sering sampai merambah satu ke daerah lain, misalnya ke luar kabupaten, ada di Cilacap bagian barat Logending, pantai Logending itu di Cetis sering karena di sini daerah perbatasan ya. Kalau wayang ringkes saya desain untuk malam hari, saya tidak menerima untuk siang harinya. Kalau saya terima siang harinya, saya juga terima kalau ada yang pesan, cuma dengan harga juga sendiri-sendiri. Siang sendiri, malamnya juga sendiri. Kalau pentas malam, untuk mulai jam pementasan biasa normal, jam tengah 10 mulai naik panggung, tapi habis atau dipurnani kalau bahasa dalang itu ya sampai jam 2 atau setengah 3. Jadi ada pemangkasan waktu kisaran 2 jam dari wayang yang full. Iya, kalau wayang ringkes karena udah namanya wayang ringkes kan juga tempat panggung atau debok yang untuk nancap wayang itu kan juga ringkes juga. Jadi yang dibawa wayang seperlunya aja, wayang yang mau dipakai saat itu. Mungkin ya ada beberapa yang untuk wayang simpingan namanya yang dipajang di kanan kiri. Itu aja, tidak banyak yang dibawa. Kalau request lakon dari yang nangkap itu sering request, tapi kebanyakan orang yang nangkap itu tidak tahu lakon, jadi terserah dalang saja. Tapi ada yang kadang manjer sambil request lakon. Dibanding era zaman dulu memang dampaknya sekarang lebih cenderung menurun bagi seniman seperti saya, karena sekarang kecanggihan dari situasi zaman, orangnya sudah modern juga, kadang-kadang dari modernan itu juga membawa ke pementasan wayang yang saya rasakan sekarang lebih seneng ke hura-hura. Jadi rasanya sangat prihatin. Harapan saya dengan media sosial yang sekarang sudah canggih, jadi harapan saya ya untuk digunakan yang sebenarnya dan pementasan wayang yang benar-benar bisa menghibur, bisa memukau, tapi di situ banyak tuntunan, karena tontonan yang banyak tuntunan ada di wayang kulit.